Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Bagaimana kabar semuanya? Sehat semuanya? Masih puasa semuanya? Insyaallah. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah umur yang panjang, kekuatan, kemudahan, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan, sehingga bisa menyelesaikan, menyempurnakan puasa bulan Ramadan dan amaliyah sunnah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sempurna mendapatkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan menjadi alumni Ramadan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian rahimakumullah, di bulan Ramadan di antaranya yang dianjurkan dengan sangat adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anjuran zikir ini tidak hanya berlaku di bulan Ramadan, tetapi amaliyah ibadah yang disunnahkan dan dikerjakan di bulan Ramadan insya Allah akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah yang berlipat ganda. Apa saja zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, tahlil. La ilaha illallah. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini sebaik-baik zikir, afdalu zikri, sebaik-baik zikir adalah tahlil la ilaha illallah. Dan ucapan la ilaha illallah inilah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya lebih berat daripada dunia dan seisinya. Begitu juga ketika Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diajari satu kalimat yang akan dipakai untuk berdoa. Kemudian diperintahkan qul la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seandainya saja ditegakkan timbangan. Bahasa Palembangnya apa timbangan? Yang ada kanan kirinya. Dacing, bukan timbangan digital ya. Yang sebelahnya itu adalah bumi dan seisinya. Bumi isinya apa? Banyak. Kemudian di permukaan buminya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada lautan. Ditambah dengan langit seisinya, bulan, matahari, bintang, semua benda langit. Di lengan timbangan yang satu adalah kalimat la ilaha illallah. Masih lebih berat kalimat la ilaha illallah daripada bumi, langit dan seisi keduanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan dan mengabarkan nanti di yaumil qiyamah akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala seorang manusia. Selama hidup banyak melakukan dosa, sehingga setiap waktunya isinya dosa, catatan amalnya isinya dosa dan maksiat. Dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, halaka minal hasanah, apakah engkau mempunyai kebaikan? Kemudian dia menjawab, ya Allah, aku malu, aku tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Catatan amalnya diberikan kepada dia. Catatan amalnya 70 lembar. Lebar setiap lembar catatan amalnya, lebarnya sejauh mata memandang. Isinya penuh dengan catatan dosa dan maksiat. Ada 70 lembar. Ya Allah, aku tidak mempunyai kebaikan sedikit pun ya Allah, malu aku ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, bala, tidak demikian. Engkau mempunyai catatan kebaikan. Disodorkan catatan kecil bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian ditimbang antara catatan yang banyak tadi 70 lembar, lebarnya sejauh mata memandang, isinya penuh dengan dosa dan maksiat, dengan catatan kecil la ilaha illallah, bahwa dia pernah beriman la ilaha illallah. Ditimbang, ternyata yang lebih berat adalah catatan la ilaha illallah, yang dengannya kemudian dimasukkan ke dalam surga. Laki-laki itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimatul haq, la ilaha illallah, kepunyaan kita yang paling mahal, yang perlu dipegang walau nyawa harus meregang. Harta boleh habis, badan boleh terluka, nyawa boleh melayang, tetapi kalimatul haq, keimanan la ilaha illallah tidak boleh berubah. Inilah yang akan menjadi kunci untuk masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Atau membaca tahlil itu yang pendek la ilaha illallah, yang panjang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di satu riwayat yang lain ditambahi yuhyi wa yumit. Dua-duanya betul. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau ditambahin yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keutamaan yang sangat besar berzikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 orang budak. Pertama, membebaskan 10 orang budak itu butuh biaya, butuh uang, butuh duit yang sangat mahal. Satu budak saja untuk dibebaskan membutuhkan biaya yang sangat mahal, apalagi 10 kalau di zaman perbudakan ya. Ini seperti orang yang membebaskan 10 orang budak pahalanya. Bukan hanya itu, yang kedua dituliskan baginya 100 kebaikan. Setiap ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ditulis 1 kebaikan. Ngucapin kedua ditulis 2 kebaikan. Ngucapin ketiga 3 kebaikan. 100 kali sehari ditulis baginya 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapuskan baginya 100 keburukan atau dosa. Setiap kali mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah memerintahkan malaikat pencatat amal hapus dosa dia 1. Ngucapin kedua, hapus kedua. Ngucapin ketiga, hapus 3 kali dosa. 100 kali sehari dihapus 100 keburukan atau dosanya per hari. Dan yang terakhir, baginya perlindungan dari setan sampai sore hari jika dibaca pagi hari. Jika dibaca sore hari, baginya perlindungan dari setan sampai pagi hari. Dan ini zikir perlindungan yang paling ampuh. Dan juga ruqyah misalnya yang terkena gangguan jin atau sihir, yang bersangkutan banyak-banyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sehari. Insyaallah dilindungi oleh Allah dari setan, termasuk jin-jin yang mengganggu, kabur semua itu ya, sihir, santet, atau dia sering kemasukan. Suruh banyak-banyak membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sehari. Memang kadang orang yang punya gejala diganggu jin itu kalau baca ini rasanya macam-macam. Ada rasanya baca ini berat, baca ini lama-kelamaan kok badannya panas, kok rasanya nggak nyaman. Nah itu berarti jin yang mengganggu itu merasa nggak nyaman. Teruskan, jangan panas ini panas, atau nggak nyaman terus berhenti. Teruskan baca sampai 100 kali. Insya Allah nanti dengan izin Allah, Allah berikan perlindungan dari gangguan syaitan, termasuk gangguan-gangguan syaitan jenis lainnya. Ini yang pertama, tahlil. Pagi hari ini insya Allah kita mengupas 3 jenis zikir saja. Yang kedua, istighfar, yaitu permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dosanya sudah diampuni oleh Allah, al-ma'sum dan terbebas dari dosa dan kesalahan. Rasulullah meminta ampun kepada Allah dalam satu riwayat beliau minimal 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali beristighfar dalam sehari. Apalagi kita yang dosanya, kemaksiatannya tak terhitung. Berapa banyak dosanya? Tidak usah dijawab, itu rahasia masing-masing ya. Yang penting banyak-banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling banyak meminta ampun. Meskipun beliau adalah seorang yang maksum,
dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah, saya bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepadanya dalam sehari itu 70 kali. Ucapan istighfar astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Kalau lidah orang Jawa astaghfirullah. Ya, orang Jawa astaghfirullah. 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 Aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istighfar yang paling utama adalah sayyidul istighfar. Hafal semua sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau Tuhanku. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana lahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku ada dalam perjanjian dan ancamanmu sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku mohon ampun, aku mohon perlindungan kepada engkau dari keburukan perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmatmu, karuniamu, limpahan nikmatmu sangat banyak kepadaku. Sebaliknya, wa abu'u bi dzambi faghfirli, dosaku kepada engkau ya Allah sangat banyak. Nikmat Allah yang kita rasakan itu sangat banyak, tapi dosa kita sangat banyak. Itu pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ampunilah aku ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana lahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, engkau Rabbku, tiada Tuhan selain engkau. Engkau menciptakanku dan aku hambamu, dan aku berada dalam janji dan ancamanmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Aku mengakui nikmatmu atasku dan aku mengakui dosaku atasmu. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain engkau. Dibaca pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal pada hari itu, maka ia adalah penduduk surga, min ahlil jannah. Dibaca sore hari dengan penuh keyakinan,
jika malam hari itu dia meninggal, maka dia bagian dari penduduk surga. Hadis Sahih Bukhari. Mau nggak masuk surga? Mau nggak mati siang ini? Hah? Mau? Duluan lah. Tapi kan kita nggak tahu kapan matinya. Apakah siang atau malam atau kapan? Lazimkan zikir ini. Karena kematian kita pasti. Tapi waktunya kita tidak tahu. Mungkin jamaah duluan, saya belakangan, atau saya belakangan jamaah duluan, kan bisa juga itu ya. Lazimkan zikir ini. Dibaca pagi hari ini. Kita tadi sudah membaca. Seandainya siang nanti Allah memanggil dan meninggal, maka dia mati menjadi penduduk surga. Dibaca sore hari menjelang maghrib atau ba'da salat maghrib. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana lahdika wa atika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dengan penuh keyakinan. Tapi syaratnya dengan penuh keyakinan dalam hadis ini, bukan sekedar membaca. Dia meninggal pada malam hari, maka dia menjadi penduduk surga. Untuk dengan penuh keyakinan perlu memahami artinya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, khalaqtani wa ana abduk, engkau telah menciptakanku dan aku hambamu, wa wa'dika mastata'tu wa ana abduka wa ana lahdika wa wa'dika mastata'tu, aku senantiasa dalam perjanjian dan ancamanmu semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dari perbuatan burukku. Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi, aku mengakui nikmatmu atasku dan dosaku atasmu. Faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa, menghapus dosa kecuali engkau ya Allah. Dibaca dengan penuh keyakinan. Siapa yang meninggal pada hari itu, pagi harinya tadi lepas sholat subuh baca ini, menjadi penduduk surga. Siapa yang membaca sore hari, malam harinya dia meninggal, maka dia menjadi penduduk surga. Allahu Akbar. Yang ketiga, tasbih, yaitu membaca subhanallah, maha suci Allah, atau membaca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah, khafifatani fil lisan, ringan di lidah, tapi sakilatani fil mizan, berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dicintai oleh Ar-Rahman yaitu Allah. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat saja. Baru dua kalimat saja. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Walau ngucapin hanya sekali, maka itu timbangannya berat nanti di mizan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Sehari mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sekali saja itu sudah berat timbangan kebaikannya. Sekali saja sudah berat timbangan kebaikannya. Setidaknya sehari sekali mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Apalagi kalau berkali-kali. Apalagi kalau berkali-kali tambah berat.
hanya mengucapkan 2 kalimat saja, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Timbangannya sudah berat di sisi Allah. Itu tasbih. Baik subhanallah maupun yang lebih lengkap, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita cukupkan pembahasan pengajian subuh kita bagi hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan yang telah disampaikan atau seputar ibadah Ramadan, silahkan. Ya. Saya ini setiap hari kalau dari memadu sampai ke jembatan Yasin itu saya baca la ilaha illallah sebanyak 33 kali. Kemudian saya sambung lagi dengan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari terminal 12 sampai ke terminal 10 saya baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian saya tiba di Mekah, jadi dari kilometer 10 ke Tanjung Merpati saya baca astagfirullahaladzim 33 kali. Boleh itu ya? Boleh dan bagus. Pertama membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya. Iya. Sebaiknya ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau masih ada waktunya, jangan hanya 33 kali, supaya dapat keutamaan tadi. Seperti membebaskan 10 orang budak, dicatat baginya 100 kebaikan, dihapuskan baginya 100 keburukan, dan dilindungi oleh Allah dari setan. Baca 100 kali. 100 kali. Kemudian subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Tidak apa-apa 33 kali. Semakin banyak semakin bagus. Salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setidaknya dibaca 10 kali ketika pagi, 10 kali ketika sore hari. Semakin banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, semakin bagus. Menunjukkan tanda cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Salawat yang kita baca akan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan sedang bersalawat kepada engkau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan kita insya Allah nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, tandanya dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah nanti kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surga. Kemudian membaca apa lagi tadi? Sudah? Oh ya. Astaghfirullah, istighfar. Ya. Istighfar dibaca sebanyak-banyaknya. Man lazimal istighfar, kata Rasulullah. Barang siapa yang melazimkan istighfar, memperbanyak istighfar, fadilahnya akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Diberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Diangkat persoalan-persoalan hidupnya. Yang lagi buntu, bisnis tidak jalan-jalan, badan sakit, berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, usaha tidak lancar-lancar, pekerjaan kembang kempis, ya, gaji tidak lancar, ada yang di PHK, banyak-banyak istighfar. Ini ikhtiar
sisi lain selain ikhtiar mencari pekerjaan, berusaha yang sungguh-sungguh, tapi iringi dengan banyak-banyak istighfar. Siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, ini dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, maka akan diangkat baginya kesulitan hidupnya, diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Saya sendiri sudah sering mendapatkan keutamaan ini. Ya, kalau lagi buntu banyak-banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Lagi banyak masalah, memperbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Memperbanyak istighfar, semakin banyak dibaca semakin bagus. Tidak ada batasan jumlahnya istighfar. Semakin banyak semakin bagus. Selagi sempat, lagi naik motor, lagi nyetir, daripada bengong, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kan tidak menyita perhatian, tidak menyita pandangan, kecuali kalau baca Quran. Jangan lagi nyetir baca Quran, langsung masuk surga insya Allah. Ya, kalau istighfar kan cukup hafalan saja, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dari Rawangsari ke Pangkalan Bale sambil nyetir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lah berapa kali? Saya kalau dari sini ke Palembang sampai dekat Polda sana, kantor di dekat Polda, itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berarti sekali jalan lah ratusan kali mungkin. Ya. Terpotong, berhenti, astagfirullahnya berhenti. Kalau nak ada orangnya nempet, nah baru berhenti. Atau lampu merah, atau ada orang nak nyebrang, nah seru sedikit. Tapi kalau jalan lurus normal saja, kita nyetirnya juga tidak butuh banyak fokus yang harus lebih serius lagi. Atau motor juga baca ya, motor astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan lupa itu senantiasa standby rem dan koplingnya ya. Tahu-tahu masuk kot kagak ya. Baik. Iya. Kalau itu disebut dengan subhanallah, istighfar, selawat tadi, biar enggak jenuh, nanti dilanjutkan lagi la ilaha illallah sampai 100 kali atau 33 lagi, terus diselintir lagi supaya tidak jenuh kan, 33 lagi, atau masih tidak apa-apa. Dapat hikmah yang 100. Iya, yang 100 kali itu dibaca dalam sehari. Sehari. Boleh satu kali duduk, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau saya biasanya sekali duduk pagi habis subuh, biar nanti sudah tidak lupa. Kalau kaki-kaki kadang tidak sempat lagi, kalau sudah masuk kerja banyak kegiatan. Tapi kalau mau dicicil pagi 10, nanti jam 8 10, nanti sempat lagi berapa kali, sampai 100 kali sehari, ya memang agak repot ngitung, yang ingat-ingat tadi lah berapa ya tadi. Kalau sekali duduk kan langsung selesai sudah urusannya, 100 kali sudah. Tapi kalau mau dicicil selang-seling boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Batal wudhu, apakah boleh membaca istighfar dan zikir? Boleh. Karena syarat suci atau berwudhu hanya menjadi syarat ketika membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran pegang mushaf harus suci, harus berwudhu. Tetapi berzikir, mengucapkan astagfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, boleh dalam keadaan batal wudunya, boleh. Ya. Walaupun yang lebih baik dalam keadaan suci. Tetapi kalau dalam keadaan batal wudu di jalan, ya boleh-boleh saja membaca zikir. Doa juga boleh dalam keadaan tidak berwudu. Asalkan bacanya jangan dalam kamar mandi. Ya. Baik, kita cukupkan karena waktu sudah siang. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada
kesempatan yang akan datang setiap Sabtu subuh selama bulan Ramadan. Mohon maaf segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.